Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat Apalah. Akhirnya saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman Sobat Apalah. Setelah hampir sebulan lebih saya tidak upload video dan membuat video. Nah, kali ini saya akan mengklarifikasi serta menjelaskan tentang kronologi channel saya ini kenapa tidak ada subscribernya, atau mungkin teman-teman pada bertanya apa yang terjadi dengan channel saya. Oke, jadi kali ini saya mau menjelaskan kronologi. Jadi teman-teman, tepatnya channel Ide Afalah yang asli itu tanggal 17 jam 2 lebih 2 itu dihack atau dicuri atau dibajak sama orang lain yang tidak dikenal. Entah itu siapa, entah itu dari mana, yang pasti saya belum tahu kejelasannya. Tapi saya ada data-data yang mungkin bisa saya tunjukkan sebagai bukti bahwa channel saya telah disusupi atau telah dihack dan diambil atau dibajak, entah itu namanya apa. Yang jelas channel saya lenyap. Jadi channel Ide Afalah itu sudah tidak ada ya. Mungkin video ini akan tayang di channel Ide Afalah yang baru, dan mungkin teman-teman Sobat Apalah tidak akan melihat subscribernya. Jadi itu waktunya channel saya itu yang asli, yang Ide Afalah itu, yang subscribernya sudah melebihi 15.000 subscriber, dihack sama orang. Entah orangnya tidak tahu siapa. Kejadiannya terjadi pada tanggal 17 jam 2 lebih 2. Itu saya ingat banget karena itu kejadiannya langsung di depan mata saya, langsung saya masih pegang handphone itu. Secara tiba-tiba handphone saya itu langsung ada notifikasi pemberitahuan bahwa nomor pemulihan email telah diganti dan email pemulihan itu telah diganti. Jadi ketika itu terjadi langsung pembajakan atau pencurian email saya, itu langsung ada notifikasi seperti itu. Saya otomatis panik. Wah, ini kayaknya ada yang mau ngebajak atau yang ngehack email saya. Saya langsung spontan, langsung memeriksa email tersebut dan mencoba untuk mengubah sandi. Tapi ternyata tidak sempat saya rubah sandi tersebut, langsung saya tidak bisa login. Jadi itu otomatis kejadiannya cepat banget, bisa dikatakan hitungan detik, itu email saya langsung tidak bisa login. Saya sudah mencoba segala cara apapun, saya sudah mencoba dengan teknik apapun, dengan kode keamanan, dengan kode OTP, verifikasi 2 langkah, itu semuanya sudah tidak bisa dilakukan. Saat email saya dihack, tiba-tiba beberapa menit kemudian itu YouTube saya ngasih notifikasi ke handphone istri saya. Jadi handphone istri saya dapat notifikasi ada live video dari channel yang namanya Thomas Lee. Dan itu istri saya nggak pernah nge-subscribe channel yang namanya Thomas Lee. Itu saya sudah berprediksi dan saya cek langsung YouTube saya itu sudah diganti, yang tadinya namanya channel Ide Afalah jadi namanya channel Thomas Lee. Dan itu langsung video live tentang Bitcoin. Saya di situ masih shock, masih tidak bisa tidur sampai siang. Saya nggak bisa tidur mencari bagaimana caranya itu email saya bisa kembali. Benar-benar saat itu kejadiannya cepat banget dan tidak ada pemberitahuan bahwa ada notifikasi perangkat lain yang masuk gitu. Biasanya kan kalau sudah pasang
verifikasi 2 langkah atau verifikasi nomor itu ada biasanya kalau dari perangkat baru ada pemberitahuan ada perangkat baru yang masuk menggunakan email saya. Terus biasanya ada notifikasi ke handphone saya untuk terima iya atau tidak orang tersebut yang masuk itu saya atau bukan. Itu tidak ada pemberitahuan seperti itu. Siapa sih yang melakukan atau yang ngehack email saya? Yang pastinya saya tidak tahu orang itu siapa, orang itu dari mana. Tapi setelah saya beberapa hari mengulik-ngulik handphone saya, mencari di mana atau kelemahan apa yang bisa sampai email saya dibobol atau dicuri. Dan ternyata saya ketemu di sana ada perangkat lain dari Windows menggunakan Firefox, orang yang mengakses email saya dari Ukraina. Dan itu tanggalnya tidak jauh ya, tanggalnya kalau di dalam atau di keterangan tersebut tanggalnya tanggal 14, sedangkan kejadiannya adalah tanggal 17. Itu bisa saja kemungkinan perbedaan waktu antara Indonesia dengan Ukraina bisa membuat salah satunya yaitu yang bikin curiga adalah ada orang yang mengakses dari Ukraina menggunakan Mozilla Firefox. Terakhir dia login tanggal 14. Tapi yang bikin saya kaget ternyata yang mengakses email tersebut tidak ke satu email yang saya bajak. Itu hampir saya punya email yang login di HP saya itu hampir 10 lebih, sekitar 10 lebih. Itu ada sekitar 7 atau 8 email saya itu sudah dimasuki oleh Windows yang dari Ukraina tersebut. Jadi saya benar-benar kaget setelah mengetahui tersebut dan langsung saya mengganti semua password email dan menglogout atau mengeluarkan atau menghapus perangkat Windows yang dari Ukraina tersebut. Apa sih kerugian yang saya alami dari dibobolnya email saya? Karena email yang dibobol itu adalah email utama, sedangkan email anaknya atau email-email yang cabang yang lain itu aman semuanya, maksudnya masih dalam keadaan baik. Mungkin karena email saya yang gunakan email utama yang dibobol itu adalah email yang saya gunakan untuk login ke YouTube. Dan YouTube saya itu baru beberapa hari, kalau tidak salah tanggal 13, channel YouTube saya itu baru mencapai sekitar 15 subscriber ya. Jadi itu sebuah pencapaian hampir 3-4 tahun saya untuk membangun channel tersebut. Lenyap dan perasaannya sangat galau, bimbang, antara sedih, duka, dan kepikiran terus. Karena itu email yang dibobol itu menyangkut selain channel YouTube, ada data-data pribadi di email tersebut, kemudian itu AdSense-nya pun menggunakan email tersebut, dan Google Drive itu menggunakan email tersebut. Banyak file-file atau data-data yang penting yang saya simpan di Google Drive itu lenyap semua. Jadi saya seperti orang yang setengah mati, setengah hidup, kehilangan atau dibobolnya email tersebut. Pusing. Ini sudah hampir 4-5 hari saya udah bikin laporan ke YouTube, dan yang membuat saya stres itu ketika untuk melaporkannya itu susah banget untuk menghubungi YouTube, Google. Ya Allah, susahnya minta ampun. Jadi benar-benar Google, YouTube itu tidak mudah untuk dihubungi, apalagi dihubungi menggunakan akun atau email yang baru. Jadi itu saya nyari-nyari
panduannya, pedoman komunitasnya, dukungan support kreatornya, bantuan dukungannya itu terus diputar di menu-menu itu. Jadi saya mau kirim email tuh susah banget. Saya pertama dapat respon dari YouTube itu dari Twitter. Saya pertama menghubungi Google Indonesia, tidak ada respon sama sekali walaupun saya udah mention. Kemudian saya menghubungi ke tim tim YouTube, tim kreator YouTube atau tim YouTube lupa lagi. Itu saya coba hubungi, alhamdulillah beberapa jam kemudian ada respon dan saya mulai direspon untuk melakukan pelaporan. Tapi tetap itu ujung-ujungnya ke menu yang disarankan itu tetap tidak lagi atau diputar-putar terus untuk melakukan pelaporannya. Jadi saya itu susah untuk bikin atau mengirim email pelaporan untuk melaporkan kehilangannya. Sampai-sampai saya ternyata posting di Facebook di grupnya YouTube Made in Indonesia. Ternyata ada juga orang yang sama kasusnya seperti saya dan dia juga sudah menghubungi pihak YouTube. Saya dapat email dari dia. Setelah saya beberapa menit saya bisa mengakses atau mengirim email ke YouTube kreator. Jadi saya tersebut langsung melakukan laporan dari mulai channel apa yang kena hacknya, kemudian akun Gmailnya, terus kejadiannya seperti apa, terus kemudian video apa yang hilang, video apa yang diupload oleh hacker, kemudian sudah melaporkan kemana saja. Nah itu saya sudah bikin laporan seperti itu. Tapi tetap setelah bikin laporan seperti itu, sampai video ini dibuat, belum ada respon sama sekali. Maksudnya ada tanya jawab, jadi ke email ada balasan beberapa menit setelah saya laporan itu, tapi balasannya itu hanya untuk menguatkan, coba ceritakan kembali kejadiannya seperti apa, kemudian ke emailnya apa dan lain-lain, yaitu pertanyaan yang diulang yang diisi di formulir saat aku melaporkan ke YouTube gitu. Jadi untuk penanganannya sampai saat ini video dibuat itu belum ada sama sekali. Jadi intinya sebagian besar kronologinya seperti itu. Jadi ini bukan phishing atau bukan pembobolan yang gampang. Jadi sepertinya ini hackernya emang sudah ahli, sudah mahir banget, karena ini saya tidak mengklik apapun ya saat kejadian tersebut, tidak mengklik link yang dianggap phishing, dan email saya itu menggunakan verifikasi yang atau keamanan yang sangat ketat sekali sebenarnya. Udah menggunakan verifikasi 2 langkah, udah menggunakan Google Authentication, terus kemudian sudah menggunakan email pemulihan, sudah mengaktifkan OTP ke handphone, sudah menggunakan OTP ke perangkat. Itu saya semuanya udah secure banget, tetapi tetap saja email saya tetap bisa dibobol. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, hikmah yang bisa diambil buat saya dan buat teman-teman juga, bahwa email itu tidak aman. Google, YouTube, atau siapapun yang mempunyai provider tersebut itu tidak aman. Yang bisa mengamankan atau yang bisa menjaga privasi email tersebut adalah diri kita masing-masing. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang punya email, pasti semua sekarang punya email kan, kalau punya Instagram atau sosial media yang lain, itu intinya harus punya email kan. Nah, jadi jangan sampai kejadian saya itu menimpa teman-teman. Jadi mulai sekarang antisipasi apa yang harus dilakukan atau
apa yang harus dilakukan untuk mengamankan akun sosial media kalian, email kalian, itu harus coba dari sekarang. Nah, nanti saya akan lanjut di video berikutnya bagaimana cara mengamankan lebih ketat lagi email kalian agar tidak dihack atau dicuri sama orang lain. Karena dari kejadian ini, saya jadi hafal, jadi mengerti, jadi tahu, dan jadi secure banget bagaimana cara untuk mengamankan email dan channel YouTube yang sudah dibangun. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk please tolong subscribe channel Ide Apalah Ini yang baru supaya bisa semangat lagi untuk berkarya, untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman, buat kita semua, buat kemajuan usaha kita semua agar kita menjadi pengusaha-pengusaha muda yang memberikan perubahan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan dan kronologi tentang bagaimana email saya dibobol, channel saya diambil atau dicuri orang lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe karena nanti akan ada video selanjutnya bagaimana cara mengamankan email dan channel YouTube kalian. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Ide siapa? Ide Apalah.